Baik, puji nama Tuhan saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Nah, senang sekali kembali kita bisa bertemu di dalam kelanjutan mata kuliah kita dalam seri pemulihan Pondok Daud. Dan hari ini adalah mata kuliah pemulihan Pondok Daud yang ke-6, yaitu berbicara tentang unity. Nah, sebelum saya membagikan materi kita tentang pemulihan Pondok Daud pada hari ini tentang unity, maka saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar kembali, khususnya dalam mata kuliah pemulihan Pondok Daud yang ke-6, yaitu tentang unity. Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus menuntun kami, hingga hari ini kami juga sekali lagi boleh bersama-sama ada di dalam kelas ini Tuhan. Kami berdoa mohonkan berkat Tuhan untuk setiap kami, untuk hamba-Mu dan juga untuk seluruh mahasiswa yang terus dengan setia mengikuti pelajaran demi pelajaran, mata kuliah demi mata kuliah. Hamba-Mu berdoa Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, urapi seluruh mahasiswa supaya mereka bukan saja menangkap secara pengetahuan, tetapi ada berkat secara rohani yang membangun kehidupan anak-anak-Mu lewat pelajaran mata kuliah demi mata kuliah. Khususnya pada hari ini Tuhan, di dalam mata kuliah PPD yang ke-6. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membagikan kepada setiap kita mata kuliah kita yang terkait dengan pemulihan Pondok Daud yang ke-6, yaitu berbicara tentang unity. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mata kuliah pemulihan Pondok Daud yang ke-6 ini, maka akan saya mulai dengan materi yang pertama hari ini adalah tentang terminologi dan beberapa hal yang terkait, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sehubungan dengan pemulihan Pondok Daud. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah mari kita lihat bersama-sama di dalam materi kita. Di dalam materi kita yang saya sampaikan, yang saya share kepada setiap kita hari ini, yaitu tentang pemulihan Pondok Daud yang ke-6, yaitu tentang unity. Nah, sekedar pendahuluan bagi setiap kita, ada satu negara yang di dunia ini dikenal sebagai negara superpower, negara adidaya atau negara adikuasa. Mereka itu kuat, mereka itu perkasa, bukan hanya dalam satu bidang, tapi mereka itu memiliki pengaruh yang secara global memengaruhi seluruh dunia. Mereka kuat di bidang ekonomi, mereka kuat secara teknologi, tapi bukan hanya itu saja mereka diakui dalam kekuatan. Ada bidang-bidang lain di mana mereka juga sangat perkasa, yaitu salah satunya adalah bidang olahraga. Nah, kita mengenal ya satu kompetisi di Amerika, kompetisi basket di mana ini adalah kompetisi terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka memiliki satu tim yang hebat, saudara. Ketika mereka bertanding, acap kali mereka memenangkan kompetisi dalam level internasional ataupun level dunia. Nah, tahun 1992 dalam satu kesempatan mereka bertanding di Barcelona, tepatnya Olimpiade Barcelona Spanyol. Nah, tim basket Amerika ini dijuluki sebagai The Dream Team. Ya, tim yang sangat solid, sangat hebat, ya. Tim impian. Kenapa? Karena di dalam tim ini masuk pemain-pemain terbaik yang bermain di Liga Basket NBA. Mereka adalah pemain-pemain profesional, tidak ada pemain amatir yang saat itu bertanding dalam pertandingan Olimpiade Barcelona. Mereka tahu sebagai satu tim apa yang menjadi bagian mereka dalam posisi mereka masing-masing. Jadi pelatih tidak terlalu bekerja keras untuk melihat mereka bertanding di lapangan, untuk memberikan arahan-arahan. Kenapa? Karena sekali lagi para pemain-pemain yang ada adalah pemain-pemain yang terbaik. Kerjasama di antara mereka sebagai satu tim itu menghasilkan
hasil yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi mereka meraih gold medal, ya mereka meraih medali emas pada saat itu dan mereka persembahkan kepada negaranya, dan dunia mengakui bahwa negara ini adalah negara yang sangat kuat, dia khususnya di bidang olahraga basket. Kalau dunia memahami ataupun menerapkan konsep prinsip kesatuan dan menghasilkan sesuatu yang sangat hebat, maka saya percaya ketika gereja juga menghasilkan, maksud saya melakukan prinsip unity, maka ada hasil yang luar biasa juga akan dialami oleh gereja. Gereja akan tampil sebagai pemenang. Nah, secara terminologi, ya, pengertian unity, nah kata tentang kesatuan, kata tentang persatuan itu begitu syarat di dalam Alkitab. Nah, beberapa kata yang terkait dengan unity akan kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama adalah kata sehati. Nah, kata sehati ini, saudara, dalam terjemahan asli diambil dari kata homotumadon. Nah, dalam arti daripada homotumadon ini adalah atas persetujuan bersama, berkumpul, ya, bersama-sama dengan bulat hati, dengan satu hati, dengan sehati, ataupun ramai-ramai. Nah, pada peristiwa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 25, ketika gereja pada saat itu memutuskan untuk mengutus beberapa orang bersama-sama Barnabas dan Paulus. Jadi di dalam kesehatian mereka bersama-sama mengutus beberapa orang, ya, untuk menyertai Barnabas dan Paulus. Nah, sehati dimasukkan di sini sekali lagi adalah adanya kesatuan pikiran, adanya kesepakatan, adanya semangat, ya, semangat yang ada di dalam diri mereka pada saat itu. Nah, kata lain yang terkait dengan kesatuan atau unity adalah bersama-sama, soon, ya. Kata soon ini diterjemahkan sebagai bersama dengan, oleh, ataupun melalui. Nah, selanjutnya kita akan lihat, ya, kata lain adalah sepakat yang merujuk kepada kesatuan. Nah, sepakat ini bisa kita temukan kata ini ketika pembawa senjata daripada Jonathan, ya, ketika mereka waktu itu hendak bertempur, dia berkata kepada Jonathan, "Aku sepakat denganmu, ya. Aku sepakat denganmu." Sepakat sekali lagi menunjukkan bahwa aku sehati dengan engkau. Apa yang kau katakan itu akan kulakukan. Itu adalah kata yang merujuk kepada kesatuan, yaitu sepakat. Nah, di dalam perjanjian baru, kita mengenal kata dalam bahasa sehari-hari simfoni, ya. Kata sepakat dalam perjanjian baru itu diambil dari kata sumpeneo. Nah, sekali lagi, sumpeneo juga dimasukkan adalah bersepakat, ada kecocokan, ada kesesuaian, ya, sepakat dengan, cocok dengan. Kalau saudara baca di dalam Matius 18 ayat 19, ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apa saja yang kamu minta, ya, sepakat, Tuhan hadir, apa yang kita minta di dalam nama Bapa, dia akan mengabulkan kesepakatan. Lalu selanjutnya kata lain yang terkait dengan itu adalah rukun. Kita tahu ada lagu yang ditulis, dikutip dari Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya hidup rukun. Nah, kata rukun juga terkait dengan
keunitian. Ini adalah dimasukkan sebagai kebersamaan antara satu dengan yang lain. Ada kebersamaan. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar atau kita akan melihat di dalam Alkitab peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ya ketika prinsip daripada kesatuan itu dilaksanakan, ketika prinsip daripada kesatuan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab, maka hasilnya itu adalah hasil yang luar biasa. Ya, hasil yang luar biasa. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa kekuatan daripada kesatuan maupun persatuan yang tertulis dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita akan lihat ada peristiwa-peristiwa di mana ketika sekali lagi mereka hidup di dalam kesatuan, ada hasil yang menyertai. Yang pertama adalah Alkitab menuliskan di dalam Kejadian pasal 11, ketika orang-orang pada saat itu hendak membangun menara Babel, menara yang tingginya sampai menjangkau langit, puncaknya sampai ke langit. Dan di sana dituliskan bahwa mereka adalah satu bangsa, satu bahasa. Apa yang mereka rencanakan, Alkitab menuliskan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, di dalam kesatuan pada saat itu yang dimiliki oleh orang-orang pada saat itu, Tuhan melihat kekuatan daripada kesatuan itu. Apa saja yang direncanakan, itu semuanya terlaksana. Begitu hebat kekuatan daripada kesatuan. Nah, kemudian peristiwa yang lain adalah ketika orang Israel bertempur melawan orang-orang Amalek. Saudara, di bawah kepemimpinan Yosua pada saat itu bertempur melawan Amalek, tetapi bersama dengan Yosua ada Musa, Harun dan Hur di atas gunung. Jadi ada kerjasama. Musa, Harun dan Hur ada di atas gunung, lalu Yosua ada di kaki gunung untuk bertempur. Saudara lihat, sinergi daripada kebersamaan ini, kesatuan ini menghasilkan kemenangan yang hebat bagi orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Amalek berhasil dikalahkan. Nah, kemudian peristiwa yang lain, tadi kita sudah mendengar bersama-sama tentang Yonatan, dan saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Satu bangsa, ya, bangsa Niniwe yang diperhadapkan dengan penghukuman pada saat itu. Ingat, ini pada zaman Nabi Yunus. Lalu Tuhan ingatkan supaya bangsa itu bertobat, jikalau tidak ada konsekuensinya. Nah, di dalam Yunus, kitab Yunus pasal 3, 5-10, saudara akan menemukan pada waktu itu orang Israel, ya, bangsa itu pada saat itu bersama-sama, ya. Ngapain saudara? Merendahkan diri, masuk dalam puasa bersama-sama. Seluruh penduduk pada saat itu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dan apa hasilnya? Tuhan memberkati bangsa Niniwe. Nah, kemudian Yosafat yang pernah dikepung oleh Bani Amon, pernah dikepung oleh Bani Moab, dan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Apa yang dilakukan oleh Yosafat pada saat itu? Ketika Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berkata, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata Yosafat. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Demikian kata Yosafat pada saat itu. Nah, dia mengajak seluruh bangsanya. Untuk apa, saudara? Untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ketika Israel atau Yehuda pada saat itu bersama-sama merendahkan diri,
Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka bersama-sama menaikkan pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Amon, terhadap Bani Yoab, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, kemudian hal yang lain, peristiwa yang lain juga terjadi ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan ancaman daripada Haman pada saat itu. Nah, orang Israel tidak berdaya, dan pada akhirnya kita melihat bersama-sama Ratu Esther ya mengajak bangsa Israel, karena nasib bangsa Israel ada di ujung tanduk. Ratu Esther memutuskan untuk mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara apa, saudara? Berpuasa, berdoa selama 3 hari 3 malam. Tetapi bukan Ratu Esther saja, saudara, tapi dia mengajak segenap bangsa Israel secara bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa. Nah, lihat kekuatan daripada Unity pada saat itu mengubah ya ancaman menjadi kemenangan. Harusnya mereka mengalami kebinasaan pada saat itu, tetapi Tuhan membalikkan ancaman itu, dan raja pada saat itu justru melakukan penghukuman terhadap ya Panglima Haman yang selama ini memprovokasi untuk melakukan penindasan terhadap bangsa Israel. Dan demikian juga, saudara, pada waktu orang Israel, nah ini juga peristiwa selanjutnya ada di dalam pembuangan. Nah, kemudian Nehemia mendengarkan bahwa tembok Yerusalem telah terbakar dan telah roboh. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Nehemia mengajak seluruh Israel untuk bersatu bersama-sama ya melakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Saudara bisa menemukan itu dalam kitab Nehemia ya. Ketika Nehemia melihat bahwa tembok daripada Yerusalem mengalami kerusakan yang hebat, saudara lihat hati daripada Nehemia hancur. Lalu sekali lagi dia mengerti betul kalau dia sendiri tidak akan mampu. Dia ajak segenap bangsa Israel bersatu untuk apa? Untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Dan Tuhan memberkati Nehemia, Tuhan memberkati bangsa Israel. Demikian pula Ezra, saudara, sama seperti Nehemia tadi, bersama dengan bangsa Israel dari pembuangan, apa yang dia lakukan? Dia juga membangun kembali rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan ada 3 pribadi yang ada di dalam kitab Daniel. Saudara masih ingat itu? Yaitu siapa? Sadrah, Mesah, Abednego. Dikenal sebagai trio SMA. Mereka diancam pada saat itu kalau mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum mati. Nah, benar, saudara, ketiga pribadi ini sepakat untuk tidak tunduk, untuk tidak mengiyakan apa yang dikatakan, supaya mereka menyembah patung. Ketika mereka memutuskan untuk menolak, di dalam kesepakatan 3 pribadi ini, Sadrah, Mesah, Abednego, ketika mereka dilempar ke dalam dapur perapian, saudara lihat trio Sadrah, Mesah, Abednego justru tidak terbakar sama sekali. Tubuh mereka tidak mengalami luka, tidak mengalami celaka. Bahkan orang-orang pada saat itu melihat ada pribadi yang keempat. Saya percaya itu adalah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan 3 pribadi ini. 3 pribadi yang bersepakat menghasilkan kemenangan.
Demikian juga dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat peristiwa Paulus dan Silas. Mereka dipasung, mereka di dalam penjara, bukan karena kesalahan mereka. Dan apa yang mereka lakukan, saudara? Pada saat kesempatan yang lain di luar, jemaat dengan tekun berdoa secara bersama-sama, supaya Tuhan melepaskan Petrus juga dari penjara. Lalu hal yang lain, Paulus dan Silas, supaya dilepaskan juga dari belenggu, pasung yang membelenggu mereka pada saat itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Paulus juga, dua pribadi ini bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Kebersamaan, keunitian menghasilkan kelepasan. Nah, ini juga sudah kita lihat bersama-sama pada waktu dalam Kejadian pasal 11. Menara Babel waktu dibangun, saudara, di dalam kesatuan, Tuhan melihat ada kekuatan di sana, sehingga Tuhan mau obrak-abrik mereka. Kalau tidak, ya kesatuan yang mereka miliki pada saat itu, setiap rencana, setiap rancangan apapun akan berhasil, akan terlaksana. The power of unity, kekuatan daripada unity. Sekali lagi juga di dalam perjanjian baru, ketika jemaat mula-mula bersehati dan berdoa bersama-sama, ya, sehati dan berdoa bersama-sama. Apa yang dijanjikan Tuhan sebelum Yesus naik ke surga, dan janji ini juga pernah tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Dan jemaat meresponi pada saat itu dengan kesehatian, dengan kebersamaan, berdoa, menanti-nantikan janji Tuhan. Benar, saudara? Di hari Pentakosta, Tuhan menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara yang akan kita lihat pada hari ini, ini adalah pelajaran pertama daripada Unity. Kita sudah melihat terminologi dan beberapa peristiwa yang terkait dengan keunitian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.